Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Juliansah dari kelas reguler pagi 1A Banjarbaru. Saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi dan komponen motherboard. 1. Soket CPU. Soket CPU adalah tempat dudukan untuk menyimpan prosesor. Penting untuk diperhatikan dalam pemasangan prosesor, harus hati-hati agar pin tidak ada yang bengkok, apalagi patah. Terdapat ratusan pin dalam satu prosesor. Setelah dirasa sudah masuk, pas tarik tuas kecil di sebelahnya memiliki fungsi sebagai pengunci. Ini adalah soket-soket CPU. CPU Pentium 1, soket CPU. CPU Pentium 2, soket CPU. CPU 3, Pentium, CPU. Yang kedua, 4/8 pin power processor. Bagian motherboard ini berfungsi menyalurkan daya pada prosesor. Penggunaan 4/8 pin tergantung dari jenis motherboardnya sendiri dan daya yang dibutuhkan prosesor. TGP 4 pin sama dengan 95 watt dan 8 pin sama dengan 150 watt. Yang ketiga, CPU fan connection atau kipas heatsink prosesor. Port 1 ini berperan menghidupkan kipas pendingin prosesor. Yang keempat, slot RAM. Slot RAM bagian motherboard untuk meletakkan RAM. Terdapat beberapa jenis slot RAM, diantaranya SDRAM, DDR, DDR2, slot DDR3, dan kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada 8GB, 16GB, 32GB, tergantung dari modenya itu sendiri. Ini jenisnya DDR, DDR2 RAM, DDR3 RAM, dan ini soket DDR. Yang kelima, antar muka IDE primer sekunder. Disebut juga sebagai konektor IDE atau konektor patah. IDE adalah kependekan dari Integrated Device Electronic yang mendukung perangkat IDE seperti hard disk dan CD atau DVD drive. Perlu diketahui, ini adalah model jadul dengan ciri-ciri kabel datanya berbentuk lebar seperti tipis. 6. 24 pin power connection. Berfungsi sebagai port untuk menyalurkan listrik dari power supply ke seluruh bagian motherboard. 7. Konektor SATA. Disebut sebagai konektor serial ATA, SATA, kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment, fungsi sama, dan DPD drive. Ini merupakan model konektor terbaru dengan ciri-ciri kabel datanya lebih kecil serta ramping. 8. Sistem panel konektor. Pada bagian konektor-konektor ini akan disambungkan pada tombol-tombol pada casing seperti tombol power, restart, lampu power, serta lampu hard disk. 9. Serial port connection. Tempat atau dudukan pin untuk port USB pada casing. Kabel port USB yang berada satu paket di dalam casing. 10. Slot PCI Express. Biasanya digunakan sebagai penambah port USB atau komponen tambahan lain. 11. Slot PCI. Slot ini merupakan slot tambahan atau eksternal pada komputer. Bila komputer Anda ingin di-upgrade atau ditambahkan fungsi-fungsinya, Anda tinggal menambahkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di expansion card ini, seperti LAN card, sound card, TV tuner, video receiver, joystick, dan lain-lain. 2. Slot VGA. Slot VGA atau AGP, Accelerated Graphics Port, digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card atau kartu grafis yang ditunjukkan untuk game 3D atau membuat desain. Letaknya selalu di samping slot PCI. Bagian motherboard ini yang harus diperhatikan apabila Anda seorang gamers atau desainer. Ada macam-macam jenis tipe VGA card.
PCI Express beserta soketnya, AGP beserta soketnya, PCI beserta soketnya. 13. Baterai CMOS berfungsi menyimpan pengaturan data dan waktu. Ketika komputer dimatikan, maka komputer berhenti menyediakan pasokan daya listrik ke motherboard. Ketika komputer dihidupkan kembali, sistem ini berada di waktu yang tepat. Sirkuit elektronik disebut CMOS. Complementer Metal Oxide Semiconductor kadang-kadang disebut BIOS CMOS. Menyimpan beberapa sistem informasi seperti waktu, sistem tanggal, dan beberapa sistem pengaturan penting. Itu sebabnya tanggal pada komputer selalu tepat, sesuai dengan settingan, walaupun komputer dimatikan, agar dapat menyimpan tanggal dan waktu, serta informasi perangkat keras yang terpasang. Maka motherboard memerlukan baterai CMOS diletakkan di bagian motherboard. Baterai ini sama dengan baterai jam berukuran besar. Terima kasih. Itu aja dari saya. Semoga membantu kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.